Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah AI for Education serta teman-teman semua yang ada di kelas. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Alpilda Febriani Sani dengan NIM 12 sebagai moderator dan presentator. Lalu ada para presentator yaitu Pirsya Raditya Syahira Rahmi dengan NIM 12 lalu ada Isna Amalia Salsabila dengan NIM 12 lalu ada Mutiara Adelisa Handayani Lubis dengan NIM 12 dan yang terakhir ada Nadia Husna dengan NIM 12 Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Computer Vision sebagai Penginderaan. Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Mari kita langsungkan saja kepada penjelasan dari para presentator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang definisi visi komputer atau computer vision. Computer vision merupakan salah satu studi yang saling berkaitan antara image processing serta artificial intelligence. Image processing berfungsi untuk melakukan processing pada gambar yang akan dianalisis sehingga lebih mudah untuk dikenali oleh model yang dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence. Dengan kata lain, image processing menyediakan input untuk model artificial intelligence atau AI yang nantinya akan melakukan tugas tertentu, misalnya objek wajah, pengenalan wajah, atau pengenalan objek. Image processing misalnya noise removal atau resizing memudahkan model AI umumnya menggunakan convolutional network untuk melakukan prediksi dengan error yang rendah. Visi komputer adalah ilmu dan teknologi mesin yang memiliki fitur untuk melihat di mana mesin mampu mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sebagai suatu disiplin ilmu, visi komputer berkaitan dengan teori dalam bagian sistem buatan mengenai ekstrak informasi dari gambar. Data gambar dapat mengambil banyak bentuk seperti urutan video, pandangan dari beberapa kamera, atau data multidimensi dari scanner medis. Sedangkan sebagai disiplin teknologi, computer vision berusaha untuk menerapkan teori dan model untuk pembangunan sistem computer vision. Computer vision dapat didefinisikan dengan pengertian pengolahan citra yang dikaitkan dengan akuisisi citra, pemrosesan, klasifikasi, penanganan, dan pencakupan keseluruhan, pengambilan keputusan yang diikuti pengidentifikasian citra. Inti dari teknologi computer vision adalah untuk menduplikasi kemampuan penglihatan manusia ke dalam benda elektronik, dapat memahami dan mengerti arti dari gambar yang dimasukkan. Computer vision adalah salah satu cabang dari AI yang difokuskan pada pengembangan algoritma untuk menganalisis isi dari suatu gambar. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti mengakuisisi citra, pengolahan citra, pengenalan, dan pembuatan keputusan. Computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision yang sesungguhnya sangat kompleks. Manusia melihat dengan objek dengan indera penglihatan atau mata, lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan mata. Hasil interpretasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebagai disiplin teknologi, visi komputer berusaha untuk menerapkan teori dan model untuk membangun sistem visi komputer. Contoh aplikasi dari visi komputer mencakup sistem yang pertama yaitu pengendalian proses, misalnya sebuah robot industri atau kendaraan otonom.
mendeteksi peristiwa, misalnya untuk pengawasan visual atau orang menghitung. Yang ketiga yaitu mengorganisir informasi, misalnya untuk mengindeksan database foto dan gambar urutan. Yang keempat yaitu modeling benda atau lingkungan, misalnya inspeksi industri, analisis citra medis. Yang kelima yaitu ada interaksi, misalnya sebagai input keperangkatan untuk interaksi komputer manusia. Subdomain dari fisik komputer termasuk adegan rekonstruksi, deteksi event, pelacakan video, pengenalan objek, belajar, indexing, estimasi gerak, dan pemulihan citra. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan elemen fisik komputer. Dalam fisik komputer terdapat 7 struktur yang mendasari elemen-elemen suatu komputer vision, yaitu link sources, scan, image device, machine vision, symbol description, dan possible application feedback. Komputer vision memiliki struktur yang terdiri dari beberapa elemen. Di antaranya, yang pertama, light sources merupakan suatu cahaya yang digunakan sebagai sumber untuk aplikasi seperti layar laser, sistem robotika. Yang kedua yaitu scan, merupakan kumpulan objek. Yang ketiga, image device merupakan alat yang digunakan untuk merubah gambar menjadi suatu yang dimengerti oleh mesin. Yang keempat, image merupakan gambar dari suatu objek yang merupakan representasi dari keadaan sesungguhnya. Yang kelima adalah machine vision, merupakan mesin yang menginterpretasikan gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri pola maupun objek yang dapat ditelusuri oleh sistem. Yang keenam, symbolic description merupakan sistem yang dapat digunakan untuk menganalogikan struktur kerja sistem ke simbol-simbol tertentu yang dapat dimengerti oleh sistem. Yang ketujuh adalah application feedback, merupakan suatu keadaan yang dapat diberikan respon untuk menerima gambar dari suatu penglihatan. Dari paparan di atas, ada 3 elemen yang mendasari suatu sistem vision, yaitu image processing, filter classification, dan scan analysis. Penerapan fisik komputer meliputi pengendalian proses, atau misalnya sebuah robot industri atau kendaraan kemudi otomatis, mengorganisir informasi atau misalnya untuk face recognition, modeling benda atau lingkungan, misalnya industri infeksi, analisis gambar medis atau topografis, interaksi atau misalnya sebagai input ke perangkat untuk interaksi manusia komputer. Tahapan dalam fisik komputer. Yang pertama, images acquisition. Pada manusia, images acquisition dimulai dengan mata, kemudian informasi visual diterjemahkan ke dalam suatu format yang kemudian dapat dimanipulasi oleh otak. Pada komputer, umumnya untuk menangkap sebuah sinyal visual digunakan kamera video. Kamera menerjemahkan sebuah scan atau image, kemudian sinyal listrik ini diubah menjadi bilangan biner yang akan digunakan oleh komputer untuk pemrosesan. Keluaran dari komputer adalah berupa sinyal analog, di mana frekuensi dan amplitudenya. Frekuensi berhubungan dengan jumlah sinyal dalam 1 detik, sedangkan amplitudenya berkaitan dengan tingginya sinyal listrik yang dihasilkan. Mempresentasikan detail ketajaman brightness pada scan.
Kamera mengamati sebuah kejadian pada satu jalur dalam satu waktu, memindainya dan membaginya menjadi ratusan garis horizontal yang sama. Tiap-tiap garis membuat sebuah sinyal analog yang diamplitudonya menjelaskan perubahan brightness sepanjang garis sinyal tersebut. Karena komputer tidak bekerja dengan sinyal analog, maka sebuah ADC dibutuhkan untuk memproses semua sinyal tersebut oleh komputer. ADC ini akan mengubah sinyal analog dipresentasikan dalam bentuk informasi sinyal tunggal ke dalam sebuah aliran stream. Selanjutnya, bilangan biner. Bilangan biner ini kemudian disimpan di dalam memori dan akan menjadi data raw yang akan diproses. Yang kedua yaitu image processing. Image processing membantu peningkatan dan perbaikan kualitas image sehingga dapat dianalisis dan diolah lebih jauh secara lebih efisien. Tahapan-tahapan dalam image processing yang pertama processing, yang kedua noise reduction, grand signal modification, histogram flattering. Yang ketiga yaitu image analysis. Image analysis akan mengeksplorasi image ke dalam bentuk karakteristik utama dari objek melalui suatu proses atau teknik. Image analysis akan mengeksplorasi scan ke dalam bentuk karakteristik utama dari objek melalui sebuah proses investigasi. Sebuah program komputer akan mulai melihat melalui bilangan biner yang mempresentasikan informasi visual untuk mengidentifikasi fitur-fitur spesifik dan karakteristiknya. Lebih khusus lagi, proses image analysis digunakan untuk mencari tepi dan batasan-batasan objek dalam image. Sebuah tepian atau edge terbentuk antara objek dan latar belakangnya atau antara dua objek yang spesifik. Tepi ini akan terdeteksi sebagai akibat dari perbedaan level brightness pada sisi yang berbeda dengan salah satu batasnya. Yang keempat yaitu image understanding. Komputer bisa memiliki pengetahuan atau knowledge tentang suatu objek yang ada dalam image. Pada 3 tahapan sebelumnya, komputer telah memperoleh sebuah image, diperbaiki kualitasnya dan analisis. Namun sejauh ini komputer tetap tidak mengetahui apa arti dari image atau scan tersebut. Apa yang ketahui dari sebuah objek atau bagaimana hubungan antara objek. Tahapan akhir dari computer vision kemudian adalah bagaimana komputer bisa memiliki pengetahuan knowledge tentang suatu objek yang akan ada dalam scan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses fisik komputer. Sebuah komputer menirukan penglihatan manusia dalam 4 langkah dasar, yaitu akuisisi citra, pengolahan citra, analisis citra, dan pemahaman citra. Akuisisi citra yaitu menerjemahkan transformasi visual ke dalam sebuah format yang bisa dimanipulasi lebih lanjut oleh otak. Awalnya, sebuah sistem penglihatan komputer atau fisik komputer memerlukan sebuah mata. Dalam hampir semua fisik komputer, matanya adalah sebuah kamera TV atau video. Kamera menerjemahkan sebuah adegan atau gambar ke dalam sinyal elektris. Sinyal-sinyal ini bisa diterjemahkan ke dalam bilangan biner seperti yang bisa dilakukan oleh komputer. Output kamera televisi adalah sebuah sinyal analog yang frekuensi dan amplitudonya mewakili brightness detail sebuah adegan. Kamera mengobservasi sebuah adegan pada satu saat.
Lalu scanning membaginya ke dalam ratusan garis halus. Setiap garis menciptakan sebuah sinyal analog yang amplitudenya menggambarkan atau mewakili perubahan brightness sepanjang garis. Pada komputer digital, hal ini tidak dapat dilakukan karena komputer digital tidak dapat menerima sinyal analog. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konverter yang dapat merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. EDC merupakan alat yang dapat mengkonversi sinyal analog yang mewakili satu garis informasi ke dalam sejumlah arus bilangan biner. Kemudian, bilangan biner disimpan dalam memori dan menjadi data mentah yang akan diproses oleh komputer. Selanjutnya yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra membantu memperbaiki kualitas citra agar komputer dapat menganalisis dan memahami lebih efisien. Pengolahan citra memperbaiki signal-to-noise ratio. Sinyal tentu merupakan informasi yang mencerminkan objek dalam gambar. Noise adalah setiap gangguan, gelombang, atau penyimpangan yang mengganggu objek. Dengan berbagai alat komputasi, komputer dapat memperbaiki signal-to-noise ratio. Misalnya, kontras dalam suatu adegan bisa diperbaiki. Gangguan seperti pantulan yang tidak diharapkan bisa diperbaiki pula. Setelah citra dibersihkan dan diperbaiki, baru kemudian dianalisis. Selanjutnya yaitu analisis citra. Analisis citra yaitu mengeksplorasi adegan untuk menentukan adanya sesuatu. Program komputer ini mulai melihat bilangan yang menggambarkan informasi visual agar bisa mengidentifikasi ciri-ciri khas dan karakteristiknya. Secara lebih spesifiknya, program analisis citra mencari sisi-sisi dan batasnya. Batas-batas atau sisi-sisi bisa diidentifikasi karena tingkat brightness yang berbeda pada setiap sisi dari batas. Analisis gambar mencari tekstur dan bayangan antara garis-garis. Keduanya sangat berguna untuk pemroses di kemudian hari saat mengidentifikasi adegan. Dan yang terakhir yaitu pemahaman citra. Pemahaman dengan mengidentifikasi objek-objek spesifik dan hubungannya. Pemahaman adegan memerlukan pencocokan template. Komputer sudah diprogram sebelumnya dengan citra biner yang sudah tersimpan atau template yang menggambarkan objek spesifik. Dengan menggunakan program pencarian dan teknik pencocokan pola atau pattern matching, komputer mencari melalui informasi biner yang merepresentasikan adegan dan membandingkan pada berbagai template. Bila sudah cocok, maka suatu objek telah teridentifikasi. Proses pencocokan template berlangsung sampai semua informasi dalam adegan dianalisis dan semua objek teridentifikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Di sini saya Alfilda Febrianisani dengan NIM 1212-10004 akan menjelaskan aplikasi fisik komputer. Begitu banyak aplikasi terpopuler saat ini yang menghadap menggunakan teknologi computer vision, mulai dari autonomous car hingga kamera pengawas. Pada dasarnya, beberapa task yang dapat diselesaikan menggunakan computer vision antara lain ada object classification, mengklasifikasi berbagai jenis objek dalam satu gambar. Misalnya pada gambar cat and versus dogs, maka object classification berfungsi untuk menandai anjing dan menandai kucing. Umumnya penandaan dilakukan dengan menggunakan brown box. Lalu ada object identification, melakukan deteksi jenis objek yang diharapkan dalam suatu image. Misalnya mencari gambar anjing dari sebuah foto cat versus dog. Lalu ada object verification, melakukan pengecekan apakah objek yang dimaksud benar-benar terdapat dalam image. Misalnya memastikan bahwa benar-benar terdapat gambar anjing pada cat versus dog. Lalu yang ada object detection, melakukan deteksi letak dari objek tertentu pada sebuah image. Untuk menandai letak dari sebuah objek, umumnya menggunakan round box. Object landmarks detection, yaitu melakukan deteksi key point dari sebuah objek di dalam sebuah image. Lalu ada object segmentation, melakukan deteksi pixel dari sebuah image yang memuat objek tertentu. Lalu ada object recognition. Pada dasarnya object recognition merupakan gabungan dari object detection and object classification.
Implementasi visi komputer pada mesin OCR. Mesin OCR atau Optical Character Recognition adalah suatu aplikasi yang dapat mengidentifikasi karakter yang digambarkan oleh user atau image pada bidang input. Misalnya, user menggambar suatu karakter alfabet pada bidang yang ditentukan, kemudian OCR akan mendeteksi apakah yang digambarkan tersebut mendekati suatu karakter alfabet tertentu. Mesin OCR pada dasarnya menggunakan sebuah metode Text Information Extraction atau TIE pada gambar yang berguna untuk mengenali, menganalisa, dan menghasilkan output informasi sesuai dengan analisis mesin OCR. Ada 5 proses pada metode TIE, yaitu 1. Text detection. Tahap text detection mendeteksi keberadaan teks di dalam gambar. Pada pengaplikasian TIE yang berhubungan gambar statis seperti sampul buku, poster, kartu pos, dan sebagainya. Mungkin tahap ini tidak diperlukan karena memang sudah seharusnya gambar-gambar tersebut memiliki teks di dalamnya. Namun dalam pengaplikasian TIE yang berhubungan dengan video, tahap ini sangat diperlukan bagi sistem secara keseluruhan untuk mengurangi kompleksitas waktu karena tidak seluruh frame memiliki teks di dalamnya. Yang kedua itu ada text localization. Berdasarkan fitur yang dimiliki, metode text localization ini dapat dikategorikan ke dalam 2 tipe, yaitu region based method dan texture based method. Yang ketiga yaitu ada text tracking. Text tracking digunakan untuk penentuan teks dalam sebuah gambar. Text tracking biasanya saling berkaitan dengan text localization. Dalam text tracking banyak digunakan beberapa pendekatan seperti algoritma dog matching. Yang keempat, dari implementasi visi komputer pada mesin OCR yaitu text interaction and enhancement. Setelah teks dilokalisasi atau localization, tahap selanjutnya ke tahap text segmentation. Tahap ini merupakan pemisahan pixel suatu teks dari pixel suatu background. Output dari tahap ini adalah binary image dengan karakter teks berwarna hitam dan background berwarna putih. Pada tahap ini terdapat pengekstraksian dari text region sebenarnya dengan membagi pixel yang memiliki sifat serupa menjadi kontur atau segmen yang menghilangkan bagian redundansi dari frame. Pada text region seringkali terdapat gangguan dari background. Intensitas background serupa dengan intensitas teks sehingga menyebabkan binary image dari text region tidak sesuai untuk recognition secara langsung. Hal ini dapat diatasi dengan proses enhancement, yaitu proses untuk memperhalus batasan-batasan antara hasil segmentasi untuk karakter teks yang berwarna hitam dan background yang berwarna putih, sehingga didapat sebuah text extraction berupa segmentasi binary image yang sesuai antara karakter teks dan background. Yang kelima yaitu ada recognition. Pada tahap ini terdapat pengenalan sebenarnya dari karakter yang diekstrak dengan mengkombinasikan berbagai fitur yang diekstraksi pada tahap sebelumnya untuk memberikan teks sebenarnya dengan bantuan neural network. Pada tahap ini, output dari tahap segmentation dipertimbangkan dan karakter yang berada di dalam gambar dibandingkan dengan neural network. Training set standar dan tergantung pada nilai karakter yang muncul pada gambar. Karakter yang mempresentasikan nilai training set terdekat ditampilkan sebagai karakter yang dikenali. Hasil dari recognition adalah rasio antara jumlah karakter yang diekstrak secara tepat dengan total karakter hasil ekstraksi dan mengevaluasi presentasi karakter yang diekstraksi secara tepat dari background-nya. Untuk setiap hasil ekstraksi dari karakter, apabila garis utama pembentuk karakter tidak terlewat atau hilang, maka dianggap sebagai karakter yang benar. Hasil ekstraksi langsung dikirim ke mesin OCR. Dari penjelasan para presentator dapat disimpulkan, computer vision merupakan salah satu studi yang saling berkaitan dengan image processing serta artificial intelligence. Image processing berfungsi
untuk melakukan processing pada gambar yang akan dianalisis sehingga lebih mudah untuk dikenali oleh model yang dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence. Dengan kata lain, image processing menyediakan input untuk model artificial intelligence yang nantinya akan melakukan tugas tertentu. Dalam fisik komputer terdapat 7 struktur yang mendasari elemen-elemen suatu computer vision, yaitu ada light sources, scene, image device, machine vision, symbolic description, dan possible application feedback. Sebuah komputer yang menyerupai kemampuan manusia dalam menangkap sinyal visual atau human sight dilakukan dalam 4 tahapan proses dasar. Yang pertama ada proses penangkapan citra atau gambar, image acquisition, proses pengolahan citra, image processing, analisis data citra, proses pemahaman data citra. Proses pada fisik komputer di mana sebuah komputer menirukan penglihatan manusia dalam 4 langkah dasar, yaitu ada akuisisi citra, pengolahan citra, analisis citra, dan pemahaman citra. Begitu banyak aplikasi terpopuler saat ini yang menggunakan teknologi computer vision, mulai dari autonomous car hingga kamera pengawas. Pada dasarnya, beberapa task yang dapat diselesaikan menggunakan computer vision antara lain ada object classification, object identification, object verification, object detection, object landmark detection, lalu ada object segmentation, lalu ada object recognition. Lalu mengenai mesin OCR, Optical Character Recognition, adalah suatu aplikasi yang dapat mengidentifikasi karakter yang digambarkan oleh user atau image pada bidang input. Ada 5 proses pada metode, yaitu ada detection, localization, tracking, extraction, dan enhancement, lalu ada recognition. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.